melihat mungkin perkiraan adalah pertengahan Januari untuk terakhir kali pelaksanaan taklim. Jadi memang nanti Bapak Ibu kalau taklim reguler itu 1 minggu 1 kali, kalau ini bisa Bapak Ibu nanti kesepakatan dengan kelompoknya masing-masing, apakah bisa kalau misalnya 1 minggu 2 kali. Apalagi ini mungkin lebih enak juga ngatur waktunya karena via Zoom ya. Jadi mungkin nanti bisa malam hari atau misalnya bisa di sela-sela mereka kuliah dan sebagainya. Artinya untuk waktu seperti taklim biasanya kami dari tim menyerahkan ke Bapak Ibu Mualim mau kapan, tapi untuk frekuensi pertemuannya memang satu minggu bisa lebih dari 1 kali karena ini sudah pertengahan, udah mau akhir November ya, udah 25 November dan harapannya nanti pertengahan Januari itu udah selesai 11 pertemuan sehingga nanti ada ujian akhir yang itu bersamaan gitu kan. Jadi artinya harus ada waktu semua kelompok itu sudah selesai di waktu tersebut baru kemudian akan ada ujian bersama. Untuk materinya tadi kan berkaitan dengan waktu nggih. Untuk materinya karena memang belum ada ketentuan khusus dari pusat sehingga untuk taklim ini sebagai penengahnya standarnya adalah level dasar. Jadi apa yang harus dicapai mahasiswa selama 11 kali pertemuan dan akan ujian di pertemuan ke-12 itu adalah sesuai dengan standar level dasar. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah tahu semua pedoman level kan sudah punya nggih. Jadi nanti mungkin bisa dilihat lagi level dasar itu minimal seberapa. Karena nanti akan ada sama rata kan ujiannya pun nanti ujian level dasar di pertemuan ke-12 itu. Sehingga harapannya nanti semua mahasiswa yang mengikuti taklim akselerasi ini bisa memenuhi level dasar itu. Dan insya Allah mahasiswa cukup kooperatif karena memang program khusus ini kesediaan mereka. Jadi ini benar-benar mereka yang berniat untuk ikut itulah yang kemudian mendaftar seperti itu. Jadi insya Allah nanti untuk koordinasinya tidak terlalu sulit gitu kan, karena mereka sudah ada kesadaran bahwa mereka memang harus ikut taklim. Karena pengalaman teman-temannya yang kemarin ikut taklim reguler dan sudah lulus, itu sudah bisa langsung mendaftar pesantrenisasi pra-KKN. Sedangkan mereka belum bisa, karena belum ada hasil taklim, hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan taklim ini. Mungkin untuk pertemuan, kemudian waktu, lalu materi gitu kan, substansi, itu mungkin yang bisa disampaikan, tapi mungkin jika ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu, atau mungkin Pak Arif atau Pak Heru atau Pak Sugeng mau menyampaikan tambahan mungkin? Ada Bapak? Terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, khususnya juga para mualim dan mualimah yang sudah bergabung untuk memberikan bimbingan kepada teman-teman mahasiswa yang kebetulan pada taklim yang lalu belum bisa menyelesaikan kewajibannya. Nah, mungkin nanti selain yang disampaikan Mbak Fani tadi terkait dengan salary ya, honorarium nanti seperti biasa juga akan kita berikan di akhir setelah selesai, karena kira-kira nanti selesai kan mungkin 1 sampai 2 bulan yang nanti akan kita sepakati bersama batas akhirnya kapan mualim pelaksanaan taklim susulan ini, sehingga nanti kita juga bisa menjadwalkan untuk ujian yang akan datang. Ujiannya akan ditetapkan pada tanggal berapa gitu, ataukah mau, tapi belum kalau 2019 untuk semester depan. Jadi ini harapannya di semester ini bisa clear, nilai mereka bisa keluar, dan tolong nanti mungkin ada ekstra ya, kalau misalkan memang bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang kiranya perlu bimbingan lebih, salah satunya anggap saja misalkan sama sekali belum bisa membaca Al-Quran gitu. Nah, nanti tolong itu disampaikan kepada kami, sehingga kalau memerlukan perlakuan khusus, sehingga agar mereka juga bisa memenuhi syarat untuk
lulus ya, artinya memenuhi kemampuan dasar yang memang harus disyaratkan, itu bisa tercapai. Nah, siapa tahu memang terpaksanya harus tidak, anggap saja terpaksanya mereka tidak bisa lulus dengan 12 kali pertemuan. Nah, ini nanti mungkin akan kita bijaki seperti apa agar mereka bisa tetap memenuhi syarat kelulusan, minimal kelulusan. Nah, itu salah satunya, sehingga perlu adanya komunikasi intensif antara teman-teman mualim dengan teman-teman administrasi kalau misalkan menemukan hal seperti itu. Nanti atau mungkin mohon maaf, ini semua mahasiswa Fakultas Hukum mualimnya atau ada yang di luar? Saya bukan dari Fakultas Hukum, Pak. Oh, bukan dari Fakultas Hukum ya. Ada berapa, Pak Sugeng yang bukan dari Fakultas Hukum? Ada yang dari di luar itu 3. Saya termasuk. Oh, Pak Ali, Mas Ali. Kita, Tapi sudah biasa menggunakan Google Classroom? Pernah menggunakan? Ya, artinya nanti kan administrasinya akan kita pantau melalui Google Classroom itu. Kami mohon nanti bisa tertib diisi sehingga perkembangan pelaksanaan pertemuan, kemudian nanti kita juga bisa melihat di situ target hafalannya atau aktivitas lain mandiri lainnya yang bisa menjadi catatan bagi kami bahwa kesungguhan mahasiswa untuk segera lulus itu juga bisa terpantau dari situ. Untuk penggunaan Google Classroom jika tidak ada masalah berarti nanti kita bisa sambil jalan kita sampaikan. Yang utama nanti kita akan memberikan administrasi absen. Sebenarnya sama dengan absen yang manual yang mungkin dulu pernah para mualim-mualimah terima, yang biasanya mungkin dicentang manual. Untuk yang besok akan kita bagikan menggunakan Classroom sehingga bisa kita pantau bareng-bareng. Secara real sebenarnya laporan panjenengan sedaya pelaksanaan taklim bisa langsung kami pantau dengan menggunakan Classroom itu apabila tertib dalam pengisiannya ya. Terus kemudian hal lain yang perlu kita bicarakan itu mungkin itu dulu deh saya menyampaikan. Nanti lebih pasnya mungkin ada dialog antara teman-teman mualim yang mana yang kira-kira perlu dikonfirmasi sehingga nanti kita lebih fokus kepada permasalahan saja. Gitu aja Mbak Fani, matur suwun. Ya, matur nuwun Pak Arief atas penyampaiannya. Mungkin untuk Bapak Ibu mualim, jika kendala apapun ya termasuk berkaitan dengan mahasiswa, entah kehadiran ataupun kemampuan mahasiswa, saya pikir monggo disampaikan aja ke tim sehingga nanti bisa maksimal pelaksanaan taklim akselerasi ini, karena memang ibaratnya kayak ini tuh kayak kesempatan terakhir juga untuk angkatan 2018 mengikuti taklim. Jadi saya pikir jika ada kendala bisa langsung disampaikan ke tim, mungkin nanti tim bisa ikut membantu menyelesaikan problem tersebut. Lalu untuk berkaitan dengan waktu, mungkin Bapak Ibu kita sebelum menyepakati harus berakhir kapan taklim, mungkin kita ini aja mungkin akan ada kontrol ya dari tim, kira-kira mungkin pertengahan Desember atau menjelang akhir gitu nih, mungkin tanggal 17-18an gitu, itu nanti mungkin ada kayak semacam koordinasi setengah pertemuan gitu. Mungkin kira-kira Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan 5 atau 4-6 pertemuan gitu nih, 4 atau 5 atau 6 pertemuan ke mahasiswa dan apa problem yang dihadapi. Artinya jangan sampai mungkin nanti problemnya baru ketahuan di akhir gitu. Jadi mungkin bisa disepakati dulu apakah Bapak Ibu mualim keberatan atau tidak. Kalau misalnya nanti kita rapat koordinasi lagi, mungkin kira-kira pertengahan Desember gitu ya. Apakah bersedia atau mungkin ada masukan lain? Monggo Bapak Ibu mualim. Oke, mungkin saya mau tanya dulu saja. Terkait pembagian kelompok itu kan saya kan baru tadi dihubungi oleh Pak Sugeng
Jadi saya sendiri belum tahu siapa saja mahasiswa yang akan bergabung di kelompok saya seperti itu. Jadi bisa dikatakan saya memang dari awal banget karena baru kemudian tadi siang setelah saya mengampu Taklim 2018 lalu. Mungkin itu bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, mungkin untuk berkaitan dengan pembagian kelompok, mungkin Pak Sugeng saged menyampaikan nggih, Pak Sugeng. Oke, untuk pembagian kelompok, tadi siang sudah langsung saya masukkan ke GC masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 sampai 5 itu laki-laki. Untuk khusus laki-laki itu ada yang 10, ada yang 9 karena kita mengejar target untuk bisa masuk ke semuanya tidak bisa terkejar. Jadi ada sekitar 72 mahasiswa, itu dibagi 8 kelompok, 2 kelompok cewek, sisanya cowok. Jadi nanti dicek aja ada email mualim masing-masing untuk bisa gabung ke GC-nya kelompok masing-masing. Gitu. Kalau belum mungkin nanti chat saya, mungkin emailnya belum terkoneksi dengan IUI juga bisa. Begitu Mbak Fani. Ya, matur nuwun Pak Sugeng. Jadi Bapak Ibu memang tadi baru sebenarnya dari kemarin juga kayaknya ya Pak Sugeng ya sudah di ibaratnya kayak nyicil kelompok gitu nggih, dan mungkin ada Bapak Ibu yang memang baru melihat. Saya pikir nggak apa-apa. Jadi makanya sebenarnya kemarin itu kan batas terakhir pendaftaran nggih. Jadi memang kami membuat agenda rapat ini mepet dengan batas akhir pendaftaran, karena supaya nanti setelah rapat ini harapannya Bapak Ibu bisa ada persiapan dulu sebelum mungkin menghubungi mahasiswa untuk pelaksanaan taklim. Jadi monggo silahkan jika Bapak Ibu memang baru membuka GC terus kemudian belum mengetahui siapa aja yang gabung, saya pikir nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ada waktu untuk menghubungi mahasiswa juga, bisa dimulai mungkin weekend ini atau mungkin minggu depan gitu kan. Tapi mungkin harapannya sih weekend ini ya, jadi mungkin Jumat atau Sabtu mungkin bisa menghubungi mahasiswa, karena kan ketika weekend sepertinya mahasiswa pun juga lebih luang deh. Dan saya pikir mungkin Bapak Ibu juga akan lebih luang. Ini dari Mbak Retno untuk kisi pembagian kelompok taklim belum ada. Mungkin nanti Pak Sugeng apakah bisa memberikan informasi nggih? Ini Mbak Retno ternyata belum dapat kelompok katanya, atau pripun nggih? Belum, Bu. Jadi yang saya pembagian kelompok taklimnya masih belum tahu siapa saja yang masuk ke kelompok taklim saya. Jadi dimohon nanti informasinya, nggih. Ya, monggo mungkin Pak Sugeng saged memberi masukan nggih. Pak Sugeng? Tapi Mbak Retno sudah tahu kelompok berapa belum? Belum, baru tadi siang saya dihubunginya, Bu. Gitu. Oh, nggih, mungkin nanti akan dihubungi oleh Pak Sugeng nggih. Nanti untuk di-invite langsung ke GISI, karena memang komunikasinya dengan mahasiswa itu sekarang lebih mudah lewat GISI juga, karena setiap mahasiswa kan pasti punya GISI nggih. Jadi nanti kelompoknya belum tahu juga ya nomor kelompoknya ya, Mbak? Belum tahu. Mbak Retno udah cek email belum? Sudah, Pak. Tapi yang masuk ini Google Classroom yang bagian pengajar. Oh, sebentar. Berarti ini screenshot ya. Ya, mungkin untuk pembagian kelompoknya sebenarnya sudah ada datanya dari Pak Sugeng, tapi mungkin ada yang belum dimasukin ke kelasnya gitu ya Pak. Tapi ya, pengajarnya berarti memang sudah ada. Mungkin nanti ditunggu saja nih prosesnya. Insya Allah nanti mungkin Pak Sugeng habis ini bisa langsung dipastikan nih. Karena memang ada beberapa juga mu'alim yang sudah di-invite. Saya lihat ini di Google Classroom-nya.
tapi memang belum mengaccept, belum menerima invitation-nya. Jadi mungkin Bapak Ibu saged Ini ada nampak kan? Ini udah saya nampakkan, sudah saya bagi. Nah, ini ada 8 kelompok. Mbak Retno masuk di kelompok 6. Baik, Pak. Ini anggotanya udah ada semua. Coba nanti dicek di emailnya ya. Mungkin saya keliru masukkan jadi peserta atau kayaknya enggak. Kemarin tadi udah tak cek, udah langsung jadi pengajar gitu langsung. Coba nanti dicek lagi. Ini emang belum Pak Sugeng nggih. Apa? Ini saya sekalian ngecek Google Classroom yang taklim ulang ke-6, sepertinya memang Mbak Retno belum dimasukkan ke pengajar, Pak. Oh gitu. Oke. Saya cek. Mungkin keselip. Keselip. Ya, oke. Siap. Yeah. Yang penting mungkin datanya sudah ada dari Pak Sugeng, jadi mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang belum dimasukkan kelompok, juga nanti langsung konfirmasi saja karena datanya sudah ada, jadi tinggal di invite aja, gitu nggih. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Ya, sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Untuk menghubungi peserta atau peserta taklimnya itu cuma lewat email aja ya, nggak ada nomor teleponnya ya? Untuk menghubungi mahasiswa biasanya membuat pengumuman lewat GISI. Nanti dari situ bisa Bapak Ibu meng-share nomor HP Bapak Ibu. Nah, nanti di situ biar mahasiswa menghubungi. Jadi, kalau Bapak Ibu meng-share lewat Google Classroom, itu semua mahasiswa bisa dianggap selalu bisa mengetahui ada informasi. Kalau nomor handphone, maksudnya gini, ketika kami membuatkan GISI itu, harapannya pasti semua mahasiswa itu bisa melihat informasi. Tapi kalau di nomor telepon kan memang bisa jadi ada yang ganti nomor dan sebagainya, data yang kami punya seperti itu gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu saged meng-share nomor Bapak Ibu beserta pengumuman terkait dengan kegiatan talim ini, dan nanti bisa jadi mahasiswa yang akan menghubungi Bapak Ibu gitu nggih? Nggih. Ya, saya tambahkan. Jadi karena mahasiswa FHUI atau UI dalam skala umumnya itu kan sudah biasa menggunakan Google Classroom, sehingga termasuk perkuliahan selama ini dalam masa daring ini kan pakai Google Classroom. Ya, insya Allah mereka selalu keseharian tuh ngecek GISI mereka masing-masing, termasuk pelaksanaan ini taklim ya. Jadi nanti bisa saja Mas Faris atau mualim yang lain atau itu kalau misalkan menginginkan membuat grup WA, bisa membuat grup WA, terus nanti tautan untuk bergabung itu silahkan dibagikan di Google Classroom. Insya Allah nanti mereka tinggal klik sudah bisa masuk ke masing-masing grup WA yang dibuat oleh para mualim. Tetapi harapannya memang teman-teman mualimah itu memanfaatkan Google Classroom karena di situ relatif lebih terdokumentasi. Misalkan menginginkan ada tugas menulis gitu ya, atau menghafal gitu, nanti dengan Google Classroom itu relatif memori HP tidak termakan. Jadi ketika Mas Faris membuat tugas di Google Classroom, kemudian para mahasiswa mualim itu, para mahasiswa taklim itu mengirimkan voice atau gambar, PDF dan sebagainya, itu nanti tersimpannya kan di drive sehingga tidak memakan memori pada telepon. Salah satu keuntungannya itu. Kemudian juga tidak akan tertumpuk-tumpuk ya satu dengan yang lain, dan mereka lebih tertata karena mereka akan terkirim di akunnya masing-masing, tidak tercampur. Kalau di grup WA biasanya kan akan tercampur. Kemudian ya memenuhi memori HP dan sebagainya. Nah, itu rekomendasi kami agar tetap menggunakan Google Classroom. Walaupun begitu, kalau menginginkan agar ada komunikasi dengan WA, silahkan. Kalau pengen membuat grup WA sendiri, seperti itu, monggo. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Kinadi.
Ini matur nuwun Pak Arif, tambahannya mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan lagi, monggo. Ya, mohon izin masuk Mbak Ayu. Nggih, monggo. Yang pengen saya tanyakan begini, ini kan kelas akselerasi ya, artinya akselerasi ini semua mahasiswa dari berbagai macam kelompok yang dulunya reguler ini tiba-tiba menyatu dalam satu kelas yang sebenarnya mereka sudah berbeda-beda dari kelompok asalnya. Kemampuan mereka juga walaupun dalam level dasar kan pasti punya kemampuan hafalan yang berbeda-beda juga, punya kemampuan menulis Arab juga pasti berbeda-beda juga, kemudian punya kemampuan mempraktekkan ibadah juga pasti berbeda-beda juga, dan kebetulan mereka kemudian dimasukkan dalam satu kelompok yang mana kita itu harus selesai dalam waktu 11 kali pertemuan. Nah, maksud saya begini, apakah ada kira-kira yang dipikirkan atau yang mungkin bisa dijadikan patokan, apa target minimal yang bisa kita jadikan acuan bagi kelompok-kelompok akselerasi ini? Karena kan mereka kan macam hafalan itu kan mereka kalau kelas dasar itu dari An-Nas sampai Al-A'la, kalau tidak salah ada 30 ayat, 30 surat. Kurang lebih 30 surat kalau tidak salah. Nah, itu kalau disampaikan dalam waktu 12 kali itu kan tidak mungkin. Padahal dasar itu dulu lah dari level 1 sampai level 4 itu kan dari An-Nas sampai Al-A'la gitu loh. Jadi kira-kira ada enggak dari atau perlu enggak dipikirkan target-target minimal apa saja yang kira-kira memungkinkan bagi mereka itu bisa dalam ikut kelompok ini, sehingga ketika mereka ujian pun besok itu mereka tidak kecele. Menurut saya kalau kita memang menargetkan misalnya sampai ayat apa begitu, tapi ternyata yang kita ajarkan itu ternyata keluar dari itu kan juga mereka mungkin merasa lah kok beda antara yang diajarkan sama yang diujikan. Nah, jadi maksud saya kalau memang nanti mereka ini besok ujian, paling tidak besok pengujinya sudah punya batasan ayat apa surat apa yang jangan kira-kira ditanyakan kepada mereka. Karena kan ini tingkatannya saya rasa kan berbeda-beda nih. Karena yang masuk kelas ini kan sebenarnya kebanyakan karena mereka yang presensi tidak terpenuhi, bukan karena kemampuan hafalan yang berbeda-beda. Ya kan? Jadi kemampuan hafalannya mungkin ada yang bagus banget, ada yang enggak, ada yang setengah-tengah. Nah, tapi karena presensinya sama, tidak mencapai misalnya 75%, maka kemudian mereka disatukan. Nah, ini kan antara dalam satu kelompok itu mungkin ada yang sama sekali hafal sampai Al-A'la, ada mungkin yang cuma hafal setengah juz dari seperempat juz dari juz 30 itu misalnya seperti itu. Jadi menurut saya perlu nggak nanti kemudian paling tidak adalah minimal yang bisa disampaikan ke mereka sehingga yang ketinggalan banget juga tidak terlalu jauh mengejar, yang sudah tinggi paling tidak juga terlalu berpikir yang lain. Itu misalnya seperti itu. Kalau bacaan mungkin tidak ada masalah lah, karena artinya kita bisa tes mereka ketika baca. Tapi kalau harus menguji mereka bacaan hafalan dengan waktu 11 kali, dan satu kali pertemuan itu kalau tidak salah 1,5 jam lah maksimal, atau sampai 2 jam, apalagi dengan Zoom seperti ini kan tambah susah kita ngoreksi apakah dia betul-betul hafalan atau di depannya ada Al-Quran yang kita tidak bisa lihat gitu loh. Nah ini kan juga jadi maksud saya jadi agak-agak perlu dipikirkan, sehingga mungkin perlu tidak dipikirkan target-target minimal tadi itu, sehingga mahasiswa pun ketika ujian itu merasa apa yang dia dapatkan di kelas akselerasi ini itu juga kembali diujikan gitu. Jangan sampai takut saya mereka sudah ikut kelas ini ternyata begitu ujian pengujinya karena tidak ada rambu-rambu ya langsung bablas aja disampaikan ke A'la misalnya, padahal mereka mungkin dengan waktu yang sesempit ini kan agak-agak susah menghafal yang mulai panjang seperti itu. Mungkin itu Mbak Ayu. Perlu nggak ada pemikiran untuk menarget-narget misalnya. Sampai tulisan banyak sekali tuh. Doa iftitah,
misalnya tulisannya istighfar kemudian subhanallah, takbir, istighfar dan lain sebagainya, itu kan banyak banget juga tulisan-tulisan seperti itu. Itu perlu nggak juga ditargetkan minimal lah, sehingga ketika mereka besok disuruh ujian, disuruh nulis, itu mereka sudah bisa menulis beneran gitu, seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Bang Iron atas masukannya. Mungkin sedikit menanggapi ya terkait dengan target yang harus dicapai. Memang karena tidak ada ketentuan dari pusat sehingga diserahkan ke tim di fakultas. Kemudian kami melihat bahwa sebenarnya memang tidak bisa kita menyamaratakan, kalau secara idealnya kan pasti mereka tingkatannya nggih berbeda-beda gitu nggih. Tapi karena memang ini kondisi khusus sehingga kita membuat target itu sesuai dengan level dasar yang memang biasanya kalau setahu saya kalau dilihat di ini yang di-share di Pak Arif juga, untuk dasar itu level dasar itu sampai alfil nih kalau untuk level dasar, tapi kalau di RPAK DPPAI memang sampai ad-duha yang RPAK yang terbaru untuk hafalannya. Tapi saya pikir untuk pakai panduan ini juga tidak apa-apa karena kemarin itu memang akan ada panduan yang baru tapi belum selesai disepakati gitu guys. Jadi masih pakai panduan yang lama. Jadi sebenarnya untuk level dasar kalau kita mengacu pada pedoman PDQ ini hanya sampai alfil. Itu pun harapannya semoga semuanya itu bisa nyampe alfil, walaupun memang mungkin ada yang tingkat lanjut, ada yang mungkin bahkan sebenarnya dia masih pradasar yang memang membaca aja masih susah gitu nih. Nah, lalu kemudian kalau kita mengacu pada ketentuan khusus ini, sehingga kita menyamaratakan di level dasar, karena memang kondisinya khusus, jadi kayak nggak bisa kemudian kita memilah-milah mana yang kemudian lanjut dan sebagainya. Tapi harapannya Bapak Ibu berpatokannya pada level dasar, sehingga misalnya untuk menulis pun apa hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang bisa dikatakan dia menguasai level dasar gitu ya. Nah, ini untuk hafalan juga seperti itu, sama. Jadi kita pakainya pedoman untuk level dasar. Gitu nih, Bapak Ibu, berkaitan dengan substansi atau materi taklim ini. Memang nggak ideal karena memang kondisinya juga khusus, tapi setidaknya mahasiswa itu jadi punya istilahnya, kalau walaupun yang memang kurang paham, yang benar-benar belum bisa membaca misalnya gitu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke tim. Artinya ada perlu bimbingan khusus bagi mahasiswa tersebut gitu. Tapi selama mahasiswa itu bisa mengikuti untuk menargetkan di level dasar, mungkin Bapak Ibu bisa membantu untuk mempush mahasiswa supaya bisa memenuhi target level dasar tersebut. Mungkin Pak Arif saged meng-scrollkan untuk level dasar tuh alfil bukan ya? Karena kalau di RPAK tuh udah ad-duha. Oh, atakasur nggih. Di yang di level dasar ini atakasur Bapak Ibu untuk yang level dasar. Jadi untuk taklim akselerasi ini minimal mahasiswa itu bisa menghafal atakasur. Kalau misalnya ada mahasiswa yang benar-benar belum bisa mengikuti taklim, entah karena memang belum bisa membaca Al-Quran ataupun sebagainya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke kami nama mahasiswanya kelompok berapa, mungkin nanti akan kami dampingi terkait dengan kekhususan kondisi mahasiswa tersebut. Tapi secara basically, secara dasarnya, untuk taklim akselerasi ini kita berpatokan pada level 2 ini. Untuk hafalan berarti at-takatsur, lalu kemudian untuk menulis bisa dari ta'awudz, basmalah, hamdalah, dan salam. Untuk membaca, silakan nanti Bapak Ibu bisa menyuruh mahasiswa itu untuk membaca surat-surat tertentu. Mungkin kalau memang mahasiswa itu masih susah membacanya, mungkin bisa juz 30 aja. Mungkin surat-surat panjang di juz 30. Kalau misalnya kira-kira sudah cukup baik, mungkin bisa surat-surat pilihan, misalnya Al-Mulk atau Ar-Rahman dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, dan untuk praktek ibadah tidak perlu disampaikan. Jadi memang untuk taklim ini lebih fokus ke hafalan, kemudian membaca, lalu kemudian bahasa, dan
tulisan gitu. Jadi bahasa pun hanya sebatas minimal mahasiswa itu mengetahui kata-kata tertentu ya dalam surat itu, dan minimal pasti yang jelas tahu arti dari surat yang dihafal. Dan untuk tulisan pun ada 4 itu nggih. Untuk ibadah saya pikir kita mengacu pada panduan dari DPPI yang baru, itu memang tidak perlu ditekankan, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyampaikan monggo. Tapi dari kami untuk PDK ini sudah tidak ada praktik ibadah, karena itu nanti akan ada sesi tersendiri yang sudah diporsikan untuk itu dari pusat. Seperti itu mungkin. Pak Arief ada tambahan monggo? Benar sekali Mas Hairun. Memang pada kelompok ini kita belum tahu. Sebenarnya kita ada sih data ya, data dari mereka, apakah mereka berasal dari level apa, itu bisa sih nanti kita tambahkan. Tolong Mas Sugeng nanti bisa menambahkan ya level dari para peserta sehingga paling tidak punya gambaran. Tetapi dari leveling itu pun selama ini kita juga kadang masih ini ya, masih kadang-kadang masih salah gitu ya. Mereka tertulis di situ levelnya dasar, tetapi ternyata mereka sudah mempunyai kemampuan membaca yang baik, terus kemudian ya cukuplah gitu, terus kemudian hafalnya sudah sampai beberapa surat pendek itu sudah hafal ada. Tapi ada yang levelnya itu sudah menengah, tapi ternyata ada yang belum bisa apa-apa. Nah, ini memang nanti ketika pertemuan pertama kembali kita komunikasi mungkin ya, bisa lewat WA, bisa lewat sehingga kasus-kasus itu bisa kemudian kita identifikasi dari awal dan bisa kita coba carikan cara yang paling tepat. Kalau mengacu kepada pelaksanaan taklim atau silabusnya atau RPS-nya itu ya ini terus berubah-ubah. Cuman saya ketika kemudian berdiskusi dengan Pak Aunur Rahim itu, akhirnya beliau memahami bahwa untuk mahasiswa tertentu yang sama sekali dari nol ya, yang memang baru belajar Al-Quran dari nol itu memang tidak mungkin dengan 12 kali pertemuan itu bisa membaca Al-Quran. Apalagi dengan waktu yang cukup sempit, sekali pertemuan harus dibagi 10 orang minimal. Jadi Bapak Ibu ketika pertemuan sekali dengan 10 orang, setiap orang mungkin 10 menit itu saja termasuk sempit sekali ya untuk mengajarkan kepada mereka. Itu sudah makan waktu 200 menit. Artinya 3 jam lebih ya, itu sudah sampai banget. Itu memang berat, sehingga beliau kemudian menyampaikan bahwa iya memang kudune taklim ki pokoke fokus nonggek Qur'ane wae. Yang lainnya nanti ada di ada di PKD, ada di apa Mbak jenenge lali aku. Pesantrenisasi 1 sama pesantrenisasi 2 nanti diperkuat di sana. Cuman memang tidak ada salahnya kalau kita bisa mengidentifikasi, karena ini juga mahasiswa kita, bahwa selayaknya mereka sudah mahasiswa itu setidaknya ya untuk bacaan-bacaan sholat ini mereka sudah tahu gitu loh. Jangan sampai sama sekali tidak tahu. Tapi memang ada kenyataan bahwa beberapa mahasiswa kita belum melakukan sholat dengan baik, sehingga banyak juga yang belum hafal bacaan-bacaan di dalam sholat ini. Nah, ini nanti yang perlu mungkin penanganan khusus. Nah, ini sekaligus saja mungkin diskusi dengan Mbak Fani, karena tadi perbedaan kemampuan tiap peserta taklim itu berbeda-beda. Bolehkah ya, biar nanti bisa maksud saya meringankan beban teman-teman mualim, itu kalau kebetulan ketemu dengan mahasiswa yang memang sudah mempunyai kemampuan membaca yang baik, hafalannya sudah cukup lah gitu, nanti mungkin dia bisa diakselerasi ya, kita anggap akselerasi. Caranya bagaimana? Mungkin pertemuannya itu lebih dipersingkat. Anggap saja dia kan sebenarnya cukup dengan membaca, cukup dengan kemudian tadarus kita dengarkan, kita semak ada kesalahan atau tidak per 10 menit, kemudian bisa saja misalkan dalam
Tidak harus dalam seminggu 2 kali, misalnya bisa saja dalam seminggu 3-4 kali misalkan seperti itu, sehingga dia nanti dalam 2 minggu sudah selesai. Ketika ini kalau misalkan yang memang dia bagus ya, sudah bagus, bacaannya sudah bisa didengar, sudah tajwidnya sudah benar, panjang pendeknya sudah benar, makhrajnya juga sudah benar gitu, dia bisa dipercepat sehingga nanti waktu yang tersisa itu bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa yang memang perlu perhatian lebih. Nah, mungkin dengan cara seperti itu nanti akan memperingan pekerjaan teman-teman mu'alim. Itu anggaplah seperti itu untuk akselerasi ya, untuk pengulangan ini. Terus kalau standar tadi memang agak rancu ketika para penguji itu berbeda level. Maksudnya misalkan Mbak Fani menguji mahasiswa dengan peserta yang levelnya berbeda-beda, sehingga bisa jadi itu nanti akan mempengaruhi penilaian. Mungkin sewaktu menilai yang A, dia pada posisi levelnya sudah menengah, bagus. Kemudian yang selanjutnya posisinya dasar. Nah, itu nanti perlu disampaikan kepada para penguji seperti yang disampaikan Mas Khairun tadi, agar jangan sampai kemudian lupa dengan standar level yang harus dipegang gitu. Jangan-jangan nanti levelnya dasar dinilai dengan menengah, itu kan jadi yang tadi dikhawatirkan Mas Khairun. Sehingga itu nanti yang memang pada saat ujian nanti kita perlu memanage informasi mana yang memang levelnya masih dasar, mana yang menengah, mana yang sudah bagus, itu tadi berasal dari bapak-bapak dan ibu-ibu mu'alimah mu'alim, sehingga itu nanti yang akan kita jadikan dasar untuk pembagian kelompok penguji biar tidak jadi masalah. Atau kalau memang nanti seperti ketentuan bahwa ujian yang akan datang ini, yang untuk akselerasi ini bisa dilakukan oleh para mu'alimnya, sehingga kita mendapatkan rekomendasi nilai itu dari para mu'alimnya dulu. Nah, itu nanti akan jadi lebih enak ya, lebih ini mu'alimnya merekomendasikan bahwa ini sudah layak lolos. Nah, itu juga menjadi alternatif Mas Khairun. Itu saja yang jelas sebenarnya kita tidak terlalu ketat Mbak Fani. Kita tidak ekstrim lah maksudnya, tidak ekstrim. Satu yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah salah satunya adalah bagaimana cara meluluskan mereka, tetapi memang prosedural terus memang layak gitu. Tidak kemudian kita tidak meloloskan karena untuk semester ini kan sudah harus bayar yang mengulang. Karena DPPAI sudah tidak lagi menanggung. Tanggungan mereka itu di 4 semester yang kemarin. Kalau ada yang beliau tidak ikut, kemudian tidak selesai, ya akhirnya berimbas di sini. Bahkan cuti pun sebenarnya kemudian berimbas di sini. Sehingga ketika mereka cuti juga tidak bisa kemudian memanfaatkan waktu 1 semester cuti itu untuk diganti di semester berikutnya, gitu tidak bisa digunakan. Menika mawon Mas Khairun. Ya, matur nuwun Pak Arief atas masukannya. Berkaitan dengan tadi sedikit menanggapi nggih, tadi usulan dari Bang Irun maupun dari Pak Arief terkait dengan substansi ini, saya pikir memang untuk ujian ini karena kondisi khusus, jadi memang mu'alim lah yang paling mengerti kondisi masing-masing mahasiswa dan kemampuan mahasiswa. Tapi berkaitan dengan pelaksanaannya, saya pikir karena memang dari esensi pelaksanaan ini adalah pertemuannya sudah ditentukan 11 kali dan yang ke-12 itu ujian, saya pikir Bapak Ibu untuk tidak langsung memberikan informasi ke mahasiswa target apa saja yang harus dicapai, walaupun memang sebenarnya targetnya adalah tingkat dasar gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat, mungkin pertama mereka disuruh untuk membaca dulu. Nah, mungkin dari bacaan itu kan sebenarnya sudah terlihat. Ketika mahasiswa itu membacanya bagus, biasanya hafalannya juga sudah lumayan banyak. Artinya kemampuan menghafalnya akan lebih tinggi daripada yang mungkin membacanya masih kurang jelas. Dan dari situ nanti
karena ujian itu nanti akan berdasarkan masing-masing kemampuan mahasiswa yang itu mu'alim yang tahu, saya pikir akan lebih adil kalau misalnya mahasiswa yang misalnya kemampuannya itu udah kemampuan lanjut pun tetap 11 kali pertemuan, tetapi targetnya pun itu juga menyesuaikan. Jadi makanya saya bilang untuk materi dasarnya memang level dasar, artinya mahasiswa yang seluruhnya itu di-push untuk melewati level dasar. Kalau misalnya lebih dari level dasar mereka punya kemampuan, berarti Bapak Ibu menyampaikan, silahkan ke mahasiswanya itu berarti targetnya dinaikkan. Karena kamu bisa mampu memenuhi level dasar, berarti targetnya sekarang menengah. Ketika menengah itu bisa dilalui, maka lanjut ke level lanjut. Nah, kenapa? Nanti Bapak Ibu bisa menawarkan ke mahasiswa atau menjelaskan bahwa kalau nanti bisa sampai lanjut, di keterangan nilainya pun akan ada keterangan levelnya, lanjut, menengah, atau dasar. Jadi saya pikir itu bisa menjadi daya tarik mahasiswa, supaya mereka juga ibaratnya dalam tanda kutip tidak pura-pura nggak bisa ngaji gitu nggih. Karena dari pelevelan kemarin itu ada beberapa kasus yang memang mahasiswa itu cari aman sehingga mereka milih yang dasar, padahal sebenarnya mereka kemampuannya bisa lebih dari itu. Ya, jadi Bapak Ibu berkaitan dengan pelaksanaan talim ini, saya pikir mau dia levelnya dasar, bahkan pradasar yang belum bisa apa-apa pun, saya pikir itu hak mereka untuk bisa mengikuti 11 pertemuan dan yang ke-12 itu ujian. Tapi yang tadi usul Pak Arief juga sudah disampaikan juga, nanti ujiannya kan Bapak Ibu yang akan menguji masing-masing mahasiswa. Sehingga Bapak Ibu sudah tahu mahasiswa mana kemampuannya sampai mana. Jadi kalau nanti ada kelompok dari Bapak Ibu yang bisa melewati level dasar, disampaikan targetnya dinaikkan ke level menengah, dan nanti ketika ujian nanti keterangan hasilnya pun ada keterangan levelnya. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi memang pertama patokannya tetap level dasar, tapi ketika mahasiswa itu kemampuannya bisa melebihi dari level dasar, silahkan disampaikan ke mahasiswanya bahwa dia bisa naik tingkat, dan nanti juga di ujiannya akan ada keterangan levelnya. Sehingga nanti kalau misalnya dia lulus dengan nilai A, kalau lanjut berarti lanjut A, atau lanjut B, atau lanjut C. Kalau dasar berarti dasar A, dasar B, atau dasar C. Itu nilai akhirnya. Sehingga ada beda antara dasar A dan lanjut A. Saya pikir itu bisa untuk memboosting semangat mahasiswa supaya bisa mengikuti target yang sesuai kemampuan dia yang sesungguhnya. Mungkin itu terkait dengan masukan dari Bang Irun dan Pak Arief tadi. Monggo ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Nanya Mbak Ayu. Nggih, monggo Bang Irun. Itu yang dimaksud level dasar itu level 2? Iya, kalau level 1 pradasar, Bang. Pradasar, pradasar. dasar, lanjut, dan menengah. Menengah dulu baru lanjut. Oh, oke, ya. Nggih. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sebelum menyampaikan target, bisa mereka untuk ngaji dulu gitu. Jadi nanti Bapak Ibu udah bisa, kan udah pernah jadi mu'alim kan pasti udah langsung tahu, oh ini kayaknya mahasiswa ini bisa melewati level dasar nih, sepertinya enggak gitu. Dan ini nanti bisa disampaikan. Jadi tidak diratakan, tapi minimal berarti mereka punya target awal yang sama level dasar. Kalau punya kemampuan lebih, nanti disampaikan ke mahasiswa tersebut. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kalau yang usulan saya tadi bisa memungkinkan nggak? Artinya misalkan ada yang memang bacaannya sudah bagus, kemudian memang soal target itu tetap kita bisa menaikkan, tetapi akselerasinya anggaplah kan tidak terlalu kesulitan ketika kita hanya cukup menyemak, kemudian mendengarkan hafalannya itu dipercepat, anggaplah seperti itu. Misalkan tempat Mas Khairun ada 2 orang yang seperti itu. Nah itu dikejar saja biar cepat selesai, mungkin dalam seminggu, 2 minggu mereka sudah bisa menyelesaikan 11 kali pertemuan. Anggaplah seperti itu. Apakah memungkinkan itu ditempuh Mbak Fani? Kalau saya pikir kalau kita mengarah ke substansi sepertinya mungkin aja Pak Arief, kalau memang mahasiswanya itu juga berkenan. Artinya dianya mau mengejar, nggih. Saya pikir itu bisa-bisa aja, karena tapi kan memang mereka di awal pertemuan nanti kan Bapak Ibu menyampaikan bahwa di taklim akselerasi ini jumlah pertemuannya adalah 11 pertemuan dan pertemuan ke-12 adalah ujian.
Nah, nanti mungkin bisa disampaikan, tapi kalau misalnya bisa yang tapi saya pikir itu kan akan disampaikannya ke yang lanjut ya, yang setelah tahu kemampuannya dia seperti apa. Nanti mungkin bisa disampaikan ke mahasiswa yang memang punya kemampuan lebih itu, bahwa dia bisa aja menyelesaikan target itu dalam beberapa pertemuan saja, seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud di usulan Pak Arif nih, jadi mereka lebih cepat selesai gitu nih. Pak Arif? Ke kamar mandi mungkin Pak Arif tuh. Oh, saya pikir itu Bang, suara saya nggak terdengar tadi. Makanya saya langsung ngecek wifi, jangan-jangan mati wifi-nya. Oh, enggak. Mungkin itu Bapak Ibu, jadi saya pikir karena nanti ini juga kelompoknya kan mahasiswanya nggak terlalu banyak juga, nanti Bapak Ibu bisa lah kalau ada kondisi-kondisi khusus, entah saking bisanya mahasiswa atau saking nggak bisanya mahasiswa, nanti mungkin bisa disampaikan ke tim. Misalnya, oh di kelompok saya ada yang benar-benar nggak bisa baca, mungkin nanti bisa disampaikan ke tim, atau di kelompok saya ini ada yang udah pinter banget, gitu kan, udah malah mungkin ada mahasiswa kan yang kadang sudah hafal semua juz 30. Nah, itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan ke tim seperti itu. Artinya kan itu kondisi-kondisi khusus, nggak apa-apa, nanti bisa usulan dari Pak Arif itu saya kira mungkin saja, karena kan kita patokannya itu sebenarnya kan substansinya, target apa yang kemudian mahasiswa kalau memang target paling tingginya sudah terselesaikan, ya nggak apa-apa kalau misalnya memang sudah memenuhi, seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menawarkan sih sebenarnya ke mahasiswa yang lanjut itu, karena terkadang yang udah hafal juz 30 tuh terkadang juga udah punya hafalan surat-surat pendek, surat-surat khusus gitu guys, surat-surat tertentu, yang misal Ar-Rahman atau Al-Mulk, mungkin Bapak Ibu bisa menawarkan kalau memang mereka juga mau menambah hafalan itu, karena kan kalau di di panduan yang angkatan setelahnya itu juga mereka itu juga dianjurkannya bisa menghafal surat-surat tertentu selain di juz 30. Seperti itu. Begitu nggih Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan monggo? Cukup, saya rasa nanti kan sambil jalan Mbak Yu. Oh iya. Iya, Ya, nanti gitu. pokoknya intinya kami terbuka kalau ada entah problem atau apapun kritik saran yang mau disampaikan, nanti ketika mungkin sudah ada pelaksanaan taklim, mungkin ada problem yang mungkin tidak terduga dan sebagainya, silahkan disampaikan aja ke grup, nanti insya Allah tim akan membantu untuk mencoba menyelesaikan itu. Begitu nggih Bapak Ibu? Jika memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin ada dari Pak Sugeng, Pak Heru, Pak Arif yang mau disampaikan? Cukup, Mbak. Jadi kalau misalnya sudah cukup, saya pikir karena memang ini sudah jam 9 juga, jam 9 kurang dikit gitu ya. Ini mohon maaf sekali mengganggu waktunya malam-malam. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir rapat hari ini, Bapak Ibu. Kami dari tim mohon bantuannya Bapak Ibu, semoga pelaksanaan taklim akselerasi ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga istilahnya kayak mari kita pakai prinsip keterbukaan aja, jadi Bapak Ibu kalau ada kendala bisa langsung disampaikan gitu. Karena ini juga kan kasihan mahasiswa juga, ini udah kesempatan terakhir dalam tanda kutip ya, jadi masa yang ikut ini berarti memang belum bisa ikut pesantrenisasi pra-KKN, sedangkan itu adalah syarat untuk KKN gitu ya. Jadi bismillah, semoga pelaksanaan ini, taklim ini bisa menjadi amal jariah kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irun lembur nih Bang Irun. Iya orang. Oke. Pak Irun saya izin live nggih. Ya, monggo.